Oke, itu sudut pandang dari Mbak Ulfa. Sekarang kalau kita tanya kepada Mas Nasruddin, ini beliau teman saya dulu, tapi sekarang junior saya junior jenengan. Ya enggak. Enggak ada istilah junior dan senior. Saya tetap murid panjenengan ya. Kang Nasruddin, bagaimana menilai sosok perempuan sebagai seorang pemimpin, apalagi di Kota Pekalongan? Semoga. Ini saya berbicara konteks umum dulu ya. Jadi sebelumnya saya kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para tokoh-tokoh milenial dan tokoh-tokoh kebalikan milenial apa? Kolonial. Tokoh-tokoh yang zaman now dan zaman old gitu ya. Yes. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sebelum saya berbicara, kita turut berduka cita ini ya. Jadi Pak Yai Said Agil Siroj ya. Jadi iya, betul. Beliau positif, mudah-mudahan cepat segera sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait tentang masalah kepemimpinan perempuan ya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau demokrasi yang kita kan demokrasi kan. Jadi yang secara dewasa itu sebenarnya ya tidak perlu melihat gender ya. Jadi tidak perlu melihat laki-laki maupun perempuannya sebenarnya, karena sebenarnya dalam prinsip kepemimpinan itu kan kapasitas dan kapabilitas. Mungkin kita bisa bicara track record barangkali, kemampuan barangkali, atau di kita misalkan kita butuh seorang pemimpin yang saya kira dekat dengan masyarakat gitu kan. Jadi sebenarnya kalau tadi dibahas dalam Islam itu ya terlalu jauh ya, karena kan ya menurut kita saja gitu, menurut kita yang kebetulan di dalam Al-Quran pun ya sebenarnya nggak ada larangan itu. Coba misalkan sebutkan satu larangan kita untuk mengangkat pemimpin perempuan, kan tidak ada, bener nggak? Adanya kan itu ada ayat Al-Quran yang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu kan, yang mana kadang ayat ini menjadi dalil bagi yang tidak suka dengan kepemimpinan wanita seperti itu. Gimana menurut Anjing? Sebenarnya istilahnya bukan tidak suka ya, tapi karena punya kepentingan untuk itu gitu. Jadi gitu. Yuk, bahasanya kan gitu kan? Gitu ya. Coba kalau mereka punya kepentingan untuk itu kan nggak pakai dalil itu. Oh gitu. Dan saya kira gini ya, bagusnya di Indonesia itu saring lempar ayat. Coba kalau yang dilempar lain itu, lempar celurit itu. Artinya ada faktor kepentingan kemudian bisa dimaknai karena faktor kepentingan itu ya. Iya, jadi itu sebenarnya bukan karena tidak suka, tapi karena sebuah kepentingan yang dia harus melempar ayat itu gitu. Dan itu sebenarnya dari dulu kan sudah biasa. Misalkan dulu yang sempat rame misalkan ayat tentang mohon maaf misalnya wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minal dzalimin. Iya. Jangan dekati pohon ini. Pohon ini dimaknai oleh paham ya? Betul. Nah, itu. Ya, sekarang sama kan gitu kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 34. Yang pertama konteksnya gini ya. Kata-kata qawam itu sendiri kan juga multi tafsir sebenarnya. Ini dari segi istilah dulu, qawam. Yang kemudian entah ini ada faktor politik ataupun apa, Departemen Agama itu memaknai qawam itu sebagai pemimpin. Iya kan? Qawam diartikan sebagai pemimpin. Padahal kalau kita kaji secara bahasa, qawam itu kan bukan pemimpin kan? Jadi pelindung, bertanggung jawab, lebih kuat gitu ya, kekuatan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat ya, sehingga dipasrahkan menjadi seorang pelindung bagi seorang wanita ya, di bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu diberi keutamaan ya, yang mana dari perempuan ya, jadi diberi keutamaan yang lebih daripada perempuan. Itu dari segi bahasa ya. Terus kemudian kalau kita mengkaji tafsir Al-Quran itu kan tidak lepas daripada asbabun nuzul. Kalau kita kaji asbabun nuzul itu, kita misalkan bisa buka kitab Lubabun Nukul karya Imam Suyuti misalkan kan. Asbabun nuzul itu yang betul-betul sahih itu tidak lebih daripada 400 riwayat ya.
Dan ayat yang kebetulan ada asbabun nuzulnya itu ini ayat ini. Jadi An-Nisa ayat 34 ini berkaitan dengan seorang perempuan itu istri daripada sahabat Ansor. Sebagaimana kita tahu kan Rasulullah sangat mengistimewakan ataupun mengutamakan sahabat Ansor. Ketika ada salah seorang sahabat Ansor kemudian dia menampar istri dalam rangka untuk mendidik istri, ternyata istrinya ini nggak terima. Istrinya datang ke Rasulullah kemudian dengan harapan agar dia mendapat balasan, ada pembelaan, legitimasi gitu. Nah, ternyata turun ayat ini gitu. Yang tadinya Rasulullah itu menyuruh untuk membalas, itu turun ayat ini. Jadi maka kemudian ada yang menarik tafsir ini di ayat ini itu yang dimaksud adalah ya mestinya si perempuan tadi itu ikut laki-laki itu tadi dalam hal mendidik itu. Jadi tidak ada pembelaan. Karena apa? Itu karena bahwa seorang laki-laki itu di dalam rumah tangga, apalagi dalam hal masalah urusan benar, itu lebih dijadikan pelindung atau pendidik bagi seorang perempuan atau istrinya di dalam keluarga itu. Jadi itu ya. Nah, adapun untuk ternyata ayat itu digunakan untuk yang lain itu tadi kembalikan tadi faktor karena politik itu ya, dan kepentingan ya. Ya, kepentingan itu. Jadi ya bisa juga sih sebenarnya kita mengatakan itu sebagai politisasi. Politisasi ayat. Politisasi ayat. Mestinya gini, kalau mau mengutip ayat itu juga harus disandingkan dengan ayat yang lain. Betul ya. Misalkan ada di surat At-Taubah ayat 71 kan, ada ayat wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd gitu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kan ayat itu jelas. Aulia loh itu malah ya. Jadi pelindung. Bahkan ketika kemarin mohon maaf kasus di surat Al-Maidah itu aulia dimaknai sebagai pemimpin kan. Jadi laki-laki itu ya sama perempuan itu saling melindungi, saling memimpin. Ya jadi kalau ayat tadi mau dibawa ke persoalan-persoalan seperti ini mestinya itu juga mengutip ayat yang lain juga. Betul sekali. Jadi kan akhirnya netral gitu. Tidak ada politisasi ayat gitu. Jadi seperti itu.